Hai para pemilik waktu luang, selamat datang. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Di video kali ini, kita akan membahas alur cerita sebuah film yang berjudul Escape Room 2019. Film horor psikologis ini sekilas mirip dengan film Saw karena menyajikan usaha menyelamatkan diri dari sebuah tantangan, namun film ini tidak terlalu bloody dan sadis. Mengisahkan 6 orang peserta yang harus bisa menyelesaikan berbagai tantangan dan keluar sebagai pemenang untuk mendapatkan hadiah. Namun, sebelum kita mulai, jangan lupa klik subscribe, like, dan nyalakan notifikasi loncengnya ya. Langsung aja kita bahas filmnya, check it out! Film ini menceritakan tentang 6 orang dengan latar belakang berbeda yang mendapatkan kiriman sebuah kotak hitam yang setelah dibuka ternyata isinya adalah sebuah puzzle yang berisi tiket masuk Minos Escape Room, sebuah game tantangan yang jika pemainnya berhasil menyelesaikan tantangan akan mendapat hadiah sebesar $10.000. Keenam orang ini adalah Zoe, seorang mahasiswa yang introvert karena trauma kecelakaan pesawat, Ben, seorang pekerja paruh waktu, Jason, seorang pengusaha muda, Amanda, seorang mantan tentara wanita yang pernah bertugas di Timur Tengah, Mike, seorang teknisi, dan Danny, seorang pemuda yang kecanduan game dan hobi bermain game tantangan. Keenam orang ini pun mendatangi gedung Minos Escape Room. Mereka diarahkan untuk menunggu di sebuah ruangan. Di sana mereka bertemu, saling berkenalan, dan mengobrol santai. Lelah menunggu permainan dimulai, salah seorang peserta memutuskan keluar ruangan untuk merokok sejenak. Namun saat ia hendak membuka pintu, tiba-tiba saja gagangnya terlepas. Setelah diperhatikan, tempat gagang itu berbentuk seperti putaran suhu. Danny yang paling semangat mengikuti game ini langsung mulai mencari petunjuk dan mengatakan bahwa game sudah dimulai. Para peserta lain pun mulai mencari petunjuk. Amanda mendapati sebuah petunjuk bertuliskan Wu-10 U di sebuah majalah. Mike menemukan sebuah obeng, dan Zoe menemukan sebuah angka bertuliskan 451 Fahrenheit. Ia pun langsung menyeting putaran pada gagang pintu, dan tiba-tiba saja ruangan memanas bak oven. Zoe pun menemukan kunci di alat pemadam kebakaran yang dilemparkan Ben. Dengan kunci itu, ia membuka ruangan customer service dan mendapati kalau ruangan itu ternyata berisi boneka. Telepon pun berbunyi dan Jason mengangkatnya. Saat ia hendak menutup telepon, tiba-tiba saja ruangan semakin memanas. Semua peserta semakin panik. Singkat cerita, Zoe menemukan jalan keluar melalui pipa pembuangan. Satu persatu peserta merangkak keluar. Namun di tengah jalan, Amanda yang pernah bertugas di Timur Tengah teringat akan traumanya pada panas dan ledakan. Ia pun nyaris menyerah. Namun, Zoe menyemangatinya hingga akhirnya mereka bisa keluar sebelum ruangan itu meledak. Setelah berhasil keluar dari ruangan yang panas bak oven, mereka pun masuk ke dalam ruangan yang dingin bak pegunungan salju. Saat sedang berkeliling mencari petunjuk, tiba-tiba saja lantai yang mereka pijak mengeluarkan suara retakan, seolah mereka sedang berdiri di atas danau salju yang membeku. Semua orang mulai panik, namun Danny menenangkan dengan mengatakan bahwa itu hanyalah efek suara. Danny pun menyentuh dinding ruangan dan tiba-tiba saja pendingin ruangan langsung menyala dan membuatnya semakin dingin. Mereka pun mulai mencari petunjuk. Jason menemukan sebuah pintu besi. Zoe menemukan papan bertuliskan utara adalah dusta. Sedangkan Amanda menemukan sebuah peti berisi sebuah mantel berwarna merah. Pandangan Jason pun langsung tertuju pada mantel itu, seolah teringat akan sesuatu. Para peserta pun sepakat untuk menggunakan mantel itu secara bergantian, dimulai dari Zoe. Sementara itu, Ben yang sedang menghangatkan diri dengan merokok, tiba-tiba saja kakinya terjerumus di sebuah lubang pancing. Saat para peserta hendak memeriksa, Mike pun datang membawa alat pancing. Para peserta pun berdiskusi mencari cara menggunakan pancing tanpa kail itu. Saat merogoh saku, Zoe menemukan sebuah kompas yang mengarahkannya pada sebuah patung beruang kutub. Di sana, ia menemukan sebuah magnet. Zoe pun kembali dan langsung memasang magnet itu pada alat pancing. Mike langsung menurunkan pancingan dan menemukan sebuah balok es tebal yang di dalamnya terdapat sebuah kunci. Sementara itu, Jason yang sejak tadi terus-terusan memandangi mantel Zoe meminta giliran untuk menggunakannya.
Mike dan Amanda pun berusaha untuk memecahkan balok es, namun tidak berhasil. Mereka pun teringat pada Ben yang membawa korek api. Ben yang sedang berdiri di sudut agak jauh, melemparkan korek itu ke lantai. Danny pun berjalan untuk mengambilnya, namun tiba-tiba saja Danny pun terjerumus masuk ke dalam lubang es. Semua peserta mencoba menolong Danny yang terjebak di bawah permukaan es. Namun nyawa Danny tidak tertolong. Semua peserta pun terkejut dan menyadari kalau game ini tidaklah main-main. Para peserta yang tersisa pun lalu berusaha mendapatkan kunci dengan mencairkan balok es secara bergantian. Jason pun teringat masa lalunya yang pernah terjebak di lautan yang dingin. Akhirnya balok es pun mencair. Berburu dengan waktu, mereka pun akhirnya bisa menyelamatkan diri keluar dari ruangan pendingin itu. Namun tantangan belum berakhir. Mereka pun lalu memasuki ruangan ketiga yang berbentuk bar, namun dalam posisi terbalik. Lantai yang mereka pijak tiba-tiba saja bergerak, seolah mereka sedang berada di dalam lift yang meluncur dengan cepat. Telepon pun berbunyi. Saat diangkat, terdengar bunyi dengingan yang memekakan telinga. Jason pun lalu melihat sebuah pintu tanpa gagang. Sementara itu, Zoe kembali menemukan tulisan Wu Ten Yu. Mike yang sedang mengamati meja biliar menemukan sebuah petunjuk. Di saat bersamaan, telepon berdering lagi disusul dengan terlepasnya salah satu lantai yang mereka pijak. Dan ternyata, mereka berada di atas lift yang lantainya sewaktu-waktu bisa terlepas. Sadarlah mereka kalau suara dering telepon adalah suatu tanda jebakan. Amanda pun memberanikan diri untuk memanjat dan menemukan sebuah kotak dengan kode. Mereka pun bekerja sama untuk memecahkan teka-teki kode. Zoe pun sempat terpleset jatuh ke lantai dan pingsan. Sejenak, alam bawah sadarnya membawanya kembali ke masa saat ia dan keluarganya mengalami kecelakaan pesawat. Namun, Jason dengan sigap langsung menolong Zoe. Setelah bekerja sama memecahkan teka-teki kode, Amanda pun bisa membuka kotak itu dan mendapatkan sebuah gagang pintu berbentuk bola biliar. Satu persatu lantai pijakan terlepas dan kini hanya meninggalkan satu lantai saja. Amanda kali ini berusaha menuju pintu dengan bergelantungan, namun tiba-tiba saja gagang bola itu terjatuh ke lantai. Amanda pun memberanikan diri turun dan mengambil gagang itu dan ia sempat melemparkan ke arah Jason. Di saat bersamaan, telepon kembali berdering dan lantai pun terlepas. Amanda dengan sigap langsung melompat meraih kabel telepon dan bergelantungan. Namun akibat kelelahan, Amanda pun terjatuh dari lantai yang tinggi hingga tewas. Zoe sangat terpukul dengan kepergian Amanda. Namun para peserta lain yang tersisa membantu menguatkannya. Tibalah mereka di ruangan keempat, sebuah ruangan berbentuk kamar operasi di rumah sakit. Watak masing-masing peserta mulai muncul. Jason yang egois terlihat berambisi untuk segera menyelesaikan tantangan. Di tantangan kali ini, setiap peserta mendapatkan dokumen medical check-up yang membuat masa lalu mereka terkuak. Zoe, satu-satunya penumpang yang selamat dari kecelakaan pesawat. Jason yang pernah terdampar bersama temannya di lautan, mengalami hipotermia dan harus berbagi mantel yang bentuknya sama persis dengan mantel merah di ruangan kedua. Ben yang mengalami kecelakaan mobil dan menjadi satu-satunya orang yang selamat di antara teman-temannya, dan Mike bekerja sebagai penambang. Ia menjadi satu-satunya orang yang selamat dari ledakan tambang di Virginia. Sementara itu, Zoe pun menemukan dokumen milik Amanda, di mana ia pun adalah orang yang selamat dari sebuah ledakan saat bertugas di Timur Tengah. Kesimpulannya, mereka semua adalah para survivor. Mereka pun menyadari bahwa pembuat game ini ingin mengetahui siapakah salah satu di antara mereka yang paling beruntung untuk kembali selamat menghadapi tantangan kematian. Monitor tiba-tiba menyala dan memberikan petunjuk bahwa ruangan akan dipenuhi gas beracun dalam 5 menit. Namun, pintu keluar terkoneksi dengan irama detak jantung atau nadi yang dideteksi dengan EKG. Jason pun lalu memasang EKG pada Ben. Hasilnya, ia memiliki nadi yang rendah dan tidak berhasil membuka pintu. Jason pun beralih pada Mike. Nadinya cepat, namun tidak juga bisa membuka pintu. Jason pun dengan panik memasang alat defibrilator atau kejut jantung pada Mike. Jelas saja,
Mike pun langsung sekarat. Zoe yang sedang gelap mata dan kesal malah merusak CCTV yang ada di ruangan itu. Batas waktu pun habis. Gas beracun mulai memenuhi ruangan itu. Jason pun langsung memasang EKG pada dirinya sendiri. Ia mengatur denyut nadinya agar selambat mungkin dan berhasil. Jason dan Ben pun menyelamatkan diri. Ben terpaksa meninggalkan Zoe yang masih ngamuk-ngamuk dan Mike hingga keduanya pun tewas. Ben pun kesal pada Jason yang egois. Masa lalu Jason pun terkuak. Ternyata saat terdampar, ia membunuh temannya demi mendapatkan mantel. Ben pun marah dan berkeyakinan bahwa Jason selamat bukan karena beruntung, melainkan karena mengorbankan temannya. Jason pun meminta Ben untuk tenang dan menyarankan untuk mencari petunjuk saja. Di ruangan keempat ini, kedua peserta menemukan sebuah pintu palka. Mereka pun berusaha membukanya dan di dalamnya terdapat petunjuk kalau mereka harus menemukan obat penawar. Tiba-tiba saja mereka merasa pusing dan pandangannya berubah melayang-layang. Ternyata mereka diracuni semacam zat narkotik saat membuka pintu palka. Keduanya pun lantas mencari penawar. Begitu penawarnya ditemukan, mereka berdua saling berebut. Ben pun tidak sengaja mendorong Jason hingga kepalanya terbentur dan tewas. Ben pun memasuki ruangan kelima, sebuah ruangan yang dipenuhi barang antik dan bisa bergerak menyempit. Ben yang nyaris tewas terhimpit berhasil selamat. Ia pun berlari dan menemukan sebuah gudang di mana di sana terpampang foto-foto para peserta yang sudah diberi tanda silang alias sudah tewas, serta foto dirinya. Terdengar suara seseorang yang tidak menyangka bahwa Ben lah yang akan selamat dari seluruh tantangan ini. Ternyata, pria itu adalah sang pemimpin permainan. Si pria itu menceritakan bahwa game ini dibuat sebagai ajang taruhan dan tontonan untuk memuaskan para pelanggan yang rata-rata orang berkuasa. Para peserta berbeda setiap tahunnya. Ada atlet kampus, cendekiawan, dan kali ini para survivor. Namun ternyata si pria itu juga berniat jahat. Tiba-tiba saja ia mencekik Ben dengan tali. Ben pun yang nyaris kehabisan nafas menusukkan suntikan penawar racun yang masih tertancap di tubuhnya pada pria itu. Dan sistem pun berjalan. Foto yang terpampang pun berubah. Ada Ben, si pria itu, dan Zoe. Ya, ternyata Zoe masih hidup. Menggunakan masker oksigen, ia menahan nafasnya dari gas beracun dan berpura-pura mati. Dua orang petugas yang bertugas mengevakuasi jenazah Mike dan Zoe pun langsung dihantam oleh Zoe hingga pingsan. Zoe pun berhasil kabur sambil membawa sebuah pistol. Pria itu pun terkejut. Zoe berhasil menembak pria itu, namun si pria itu berhasil kabur. Zoe pun yang hendak menolong Ben dikejutkan oleh pria itu. Zoe yang nyaris tertembak akhirnya diselamatkan oleh Ben yang berhasil menembak pria itu hingga tewas. Ben dan Zoe pun berhasil keluar dari gedung Minos itu. Ben yang terluka dirawat di rumah sakit. Sementara itu, Zoe melapor kepada polisi. Saat polisi menindaklanjuti laporan Zoe, mereka menemukan bahwa gedung Minos itu ternyata adalah sebuah gedung kosong. Zoe pun kaget bukan main. Ia berusaha keras menjelaskan bahwa ruangan-ruangan itu adalah tempat jebakan. Namun, polisi menganggap Zoe hanya berhayal. Kesaksian Ben pun tidak dipercaya karena polisi menemukan zat ilegal di dalam darahnya. Zoe pun menyadari satu hal ketika melihat tulisan No Way Out yang jika dirangkai membentuk kalimat Who Ten You. Zoe pun histeris. 6 bulan berlalu, Zoe dan Ben masih berkomunikasi. Ben sudah pulih dan menjalani hidup baru sebagai sales. Sementara itu, Zoe yang masih terobsesi dengan game Minos Escape Room mendapat info jika kematian para peserta dipalsukan. Mike dinyatakan tewas akibat serangan jantung. Jason dinyatakan tewas akibat jatuh dari motornya. Danny dinyatakan tewas akibat tenggelam. Dan Amanda tewas karena jatuh saat panjat tebing seorang diri. Ben yang tidak ingin ingat masa lalu menyuruh Zoe untuk move on. Namun, Zoe bersikeras kalau ia telah menemukan organisasi yang membuat permainan ini dan berniat untuk mengalahkan mereka. Zoe yang sudah memesan tiket pesawat pun membujuk Ben hingga akhirnya Ben luluh. Di tempat lain, sebuah pesawat komersil terbang dengan mesin yang terbakar. Seluruh penumpang di dalamnya panik. Seorang pramugari tengah mencari tas bertanda X. Ia menemukan sebuah alat untuk membuka sebuah pintu dan di sana ia kembali menemukan sebuah pintu berkode.
Pintu berhasil dibuka dan ternyata itu adalah ruang kokpit. Kedua pilot dalam keadaan pingsan. Pesawat pun menukik tajam dan tabrakan pun terjadi hingga pesawat pun hancur. Ternyata itu adalah simulasi yang sedang dipersiapkan untuk Zoe dan Ben yang akan terbang ke Manhattan menggunakan pesawat di mana kesempatan untuk selamat hanya 4% saja. Dan film pun selesai. Oke, jadi singkatnya, ada sebuah organisasi besar yang misterius membuat permainan untuk menantang hidup para pesertanya. Tujuan permainan ini dibuat adalah untuk memuaskan para penonton yang kaya raya dan berkuasa. Dan rata-rata senang dengan tontonan berbau kekerasan. Setiap orang yang berhasil selamat menyelesaikan tantangan akan diuji kembali dengan tantangan selanjutnya hingga mereka kalah atau artinya mati. Pada game terdahulu, si pria tua yang mengaku pemimpin game lah yang selamat. Namun, ia kembali ditantang untuk mengalahkan Zoe dan Ben, dan ia pun kalah. Kali ini Zoe dan Ben yang berhasil survive akan kembali ditantang untuk bisa selamat dari kecelakaan pesawat. Mampukah Zoe dan Ben selamat? Yang pasti, organisasi ini akan terus membuat simulasi-simulasi untuk membuat tontonan kekerasan bagi para pelanggannya. Ya, film ini lumayan seru ditonton untuk mengisi waktu luang. Sekian pembahasan filmnya, nantikan video selanjutnya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menonton channel ini. Dadah!